Selamat datang kembali di Training Digital Forensik. Pada modul 5 ini kita akan membahas mengenai anti-forensik teknik. Anti-forensik adalah common terminologi untuk suatu set teknik yang memiliki tujuan untuk menghindari atau mencegah adanya investigasi forensik yang baik. Beberapa tujuan dari anti-forensik yaitu yang pertama untuk mengganggu dan mencegah collecting informasi, yang kedua untuk membuat investigasi menjadi lebih sulit, yang ketiga untuk menghilangkan jejak dari aktivitas ilegal ataupun kejahatan, dan yang terakhir untuk mendelete evidence yang muncul karena aktivitas anti-forensik itu sendiri. Ada beberapa anti-forensik teknik. Yang pertama dan yang paling sering terjadi adalah data ataupun file deletion. Yang kedua adalah password protection. Yang ketiga steganography. Lalu ada data hiding di dalam file system. Ada juga trail obfuscation ataupun juga pengaburan jejak. Lalu ada penghapusan artifak, overwriting metadata, encryption, program cracker, dan juga lain sebagainya. Apa yang terjadi ketika file di-delete di dalam OS Windows? Yang pertama, jika itu di dalam file system, OS akan mereplace deleted file name dengan hex bytecode yaitu E5H. Cluster dari file akan ditandai sebagai unused, namun data akan tetap disimpan sampai cluster ini dipakai oleh file lain. Sedangkan di NTFS file system, ketika user deleted file, OS akan menandai file sebagai deleted di dalam MFT. Cluster dari file tersebut akan ditandai sebagai free di dalam $bitmap, di mana bitmap ini adalah file yang merecord semua cluster yang terpakai maupun yang tidak terpakai. Komputer akan menotis cluster kosong tersebut sebagai available untuk storing file baru. Deleted file masih bisa direcovery selama cluster tersebut belum terisi oleh file baru. Pada Windows OS, terdapat penyimpanan sementara deleted data, yaitu namanya adalah recycle bin, yang terletak pada Windows Desktop. File yang di-delete di OS akan disimpan pada recycle bin terlebih dahulu, sebelum di-delete permanen. File yang masih terdapat di recycle bin tersebut dapat di-restore tanpa menggunakan tools khusus. Namun jika recycle bin penuh, ataupun cara mendelete-nya adalah delete permanen, maka file tidak akan masuk ke dalam recycle bin terlebih dahulu, dan harus menggunakan tools khusus untuk merecovery-nya. Berikut ini software yang bisa membantu dalam merecover data. Yang pertama ada Recover My File, dan yang kedua ada EaseUs. Cara penggunaannya kurang lebih sama. Drive yang akan direcover di-scan terlebih dahulu. Setelah itu data-data yang bisa direcover akan dimunculkan dan juga recovery data bisa dilakukan. Deleting file pada macOS dengan cara menghapus file tersebut di dalam directory, hal ini membuat space alokasi dari file tersebut diubah menjadi free space untuk storing file yang baru. Metode yang bisa digunakan untuk merecover file pada macOS adalah sebagai berikut. Deleted file biasanya dipindahkan ke folder trash, seperti layaknya recycle bin di Windows. Untuk restore filenya, kita tinggal klik kanan file tersebut dan pilih opsi put back. Yang kedua, menggunakan yang namanya Time Machine. Time Machine adalah fitur backup built-in pada macOS X 10.5 atau versi terbarunya. Jadi seorang investigator dapat melakukan restore file pada Time Machine ini jika datanya di backup. Selain itu, kita dapat juga menggunakan tools lain untuk melakukan recovery, seperti file recovery 2016, Mac Data Recovery, MacKeeper, file recovery, dan juga lain sebagainya. Pada sistem operasi Linux, file yang di-delete menggunakan command binrm akan tersimpan di dalam disk. Jika terdapat running proses yang membuat file tetap terbuka, lalu file tersebut dihapus, file konten akan tetap ada pada disk. Dan program lain tidak akan mengklaim space dari file tersebut. The Second Extended File System atau ext2 didesain sedemikian rupa untuk memperlihatkan beberapa tempat di mana data dapat di-hide. Jika sebuah executable menghapus dirinya sendiri, maka konten dari file tersebut bisa dikembalikan dari /proc memory image. Komen berikut akan membuat copy dari file di folder /tmp. Tools seperti Stellar Phoenix Linux Data Recovery dan juga RStudio for Linux dapat digunakan untuk merecover deleted file di Linux. Lalu bagaimana jika sebuah partisi di-delete? Ketika partisi di-delete, maka semua data yang ada di dalam drive tersebut akan hilang. Namun,
Delete partisi tidak berarti mendelete semuanya, tapi hanya parameter partisi yang dihilangkan. Deleted partition bisa direcovery dengan tools yang dapat mengembalikan parameter partisi tersebut. Beberapa tools seperti isAs juga sudah memiliki fitur untuk merestore partisi tersebut. Investigator juga sering menemukan password protected system ataupun file selama investigasi berjalan. Di beberapa case, mereka menggunakan tools cracking yang cukup kuat untuk melakukan proteksi agar file atau sistem tidak bisa diinvestigasi. Diperlukan beberapa waktu untuk cracking password, tergantung dari kekuatan passwordnya. Weak password dapat di-crack dalam waktu 1 detik, sedangkan strong password bisa menghabiskan waktu setahun untuk melakukan cracking. Terdapat 3 tipe password yang ada di sistem. Yang pertama adalah clear text password, di mana password dapat dilihat secara terbuka tanpa bantuan tools apapun. Yang kedua adalah obfuscated password, di mana password disimpan atau ditransfer menggunakan sedikit transformation. Transformasi berupa penambahan algoritma yang membuat clear text menjadi tidak bisa dibaca secara langsung. Yang ketiga adalah hash password, di mana password diberikan algoritma hash sehingga tidak akan bisa di-reverse dan juga dilihat secara langsung. Terdapat beberapa cara untuk merecover password. Yang pertama adalah dengan dictionary attack, di mana kita memiliki list password yang dimasukkan ke dalam tools cracking password, dan nantinya akan dicoba dikombinasikan dari list tersebut untuk membobol password dari akun yang akan kita crack. Dan yang kedua adalah brute force, di mana kita mencoba kemungkinan-kemungkinan password yang ada untuk membuka password tersebut. Yang ketiga adalah rule-based attack, di mana kita mengetahui beberapa skema dalam format password yang akan di-crack. Misalnya, password berupa tanggal, maka inputan yang akan kita lakukan tidak serandom tanpa clue. Trail obfuscation adalah cara threat actor dalam membuat investigator kebingungan ataupun hilang fokus dalam proses investigasi. Misalkan dengan menambahkan banyak evidence dengan sengaja dan menuntun investigator ke dalam kesimpulan yang salah. Beberapa teknik yang dilakukan adalah seperti log cleaner, spoofing atau penyerupaan, misinformasi, zombie account, dan juga trojan comment. Artifact wiping adalah cara threat actor dalam mendelete secara permanen beberapa file ataupun seluruh file sistem yang berguna bagi investigasi, sehingga investigator akan kehilangan evidence yang akan digunakan. Ada 2 metode artifact wiping. Yang pertama adalah penghapusan disk, di mana hal ini menggunakan banyak metode untuk overwriting existing data di dalam disk. Beberapa tools untuk melakukan disk wiping adalah contohnya BC Wipe Total Wipeout, Active Kill Disk, dan juga lain sebagainya. Yang kedua adalah penghapusan file, di mana metodenya adalah melakukan deletion file satu persatu di dalam sistem. Beberapa tools untuk melakukan file wiping diantaranya BC Wipe, Airwipe, Eraser, dan juga lain sebagainya. Attacker juga melakukan yang namanya overwriting metadata, yaitu menimpa metadata waktu untuk create, modify, dan juga akses dari suatu file, sehingga mencegah investigator dalam melakukan analisa timeline. Analisa timeline ini sangat penting berhubung dapat menjabarkan runutan kejadian yang terjadi pada disk. Timestamp adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk overwriting metadata. Ada beberapa step untuk countermeasure anti-forensik. Yang pertama adalah latih dan juga edukasi forensik investigator tentang anti-forensik. Yang kedua, validasi hasil investigasi dengan beberapa tools yang berbeda. Yang ketiga, menerapkan hukum yang ketat mengenai penggunaan ilegal anti-forensik tools. Yang keempat, pahami anti-forensik tools dan juga kelemahannya. Yang kelima, gunakan tools forensik yang terbaru dan juga updated. Yang keenam, simpan backup data di mana attacker tidak dapat menyentuhnya. Misalkan lokasi lain selain server log tersebut. Yang ketujuh, replace with file heuristic dengan file heuristic yang kuat. Sekian pembahasan modul kali ini. Di next modul kita akan membahas mengenai operating system forensik. Terima kasih.